Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia dengan NIM 1821042034. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3 saya dengan mata kuliah aspek hukum jasa konstruksi, di mana tugas saya yaitu membuat satu contoh kontrak kerja proyek. Adapun surat perjanjian kontrak kerja proyek yang saya ambil yaitu contohnya pembangunan rumah tinggal. Isi dari kontrak kerja ini yaitu pada hari ini Rabu tanggal 15 September tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini, di mana nama Rafa Alwafi, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Bina Saupa Blok D11 nomor 25 Makassar, bertindak sebagai pemilik rumah yang dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama. Atas nama Emilia, pekerjaan kontraktor, alamat Jalan Dentata 1 Blok 4 nomor 97A Makassar, bertindak sebagai kontraktor yang dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini kedua belah pihak menyatakan untuk saling mengikat diri mengadakan perjanjian kerja untuk pembangunan rumah. Untuk selanjutnya diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal pertama, macam dan tempat pekerjaan. Pihak pertama memberikan tugas pihak kedua untuk melaksanakan pembangunan rumah yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga nomor 4 Makassar dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar terlampir yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pasal kedua, waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 200 hari kerja. Pasal ketiga, pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Yang kedua, pihak kedua harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar kerja atau bestek dan rancangan anggaran biaya atau RAB. Yang ketiga, pihak pertama harus memberikan detail spesifikasi material bangunan yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja maupun RAB. Pasal keempat, biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan pekerjaan untuk proyek rumah tinggal tersebut adalah sebesar 1 miliar untuk 1 unit bangunan. Harga borong tersebut sudah mencakup bahan material, upah pekerjaan, keuntungan kontraktor, dan tidak termasuk pajak-pajak serta biaya perizinan. Pasal 5, prosedur penagihan pembayaran. Prosedur pembayaran pihak pertama dan pihak kedua sesuai dalam pasal 4 akan dilakukan secara bertahap sesuai 6 termin yang disepakati bersama sebagai berikut. Yang termin pertama dibayarkan sebagai uang muka saat penandatangan kontrak ini, yaitu sebesar 20% dari nilai pelaksanaan pasal 4. Termin kedua di mana dibayar setelah seluruh pekerjaan pondasi selesai dan sudah memulai pekerjaan pasangan dinding, batu bata dan urung lantai, di mana sebesar 20%. Termin ketiga dibayar setelah pemasangan dinding batu bata dan pelesteran dinding selesai, lalu atap sedang dikerjakan sebesar 20%. Termin keempat dibayar setelah pekerjaan atap selesai dan mulai mengerjakan pekerjaan pemasangan plafon dan acian dinding mulai dikerjakan sebesar 20%. Termin kelima dibayar setelah pekerjaan pemasangan lantai dan pengecatan sedang dilakukan sebesar 15%. Dan termin keenam dibayarkan pada saat seluruh pekerjaan selesai 100% setelah habis masa pemeliharaan selama 3 bulan sesuai dengan pasal 6 sebesar 5% dari nilai pekerjaan
pekerjaan. Selanjutnya pasal 6, masalah pemeliharaan. Masalah pemeliharaan yang pertama, untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. Yang kedua, pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang terakhir. Dan yang ketiga, serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya pasal 7, pekerjaan tambahan lapangan. Yang pertama, jika di kemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat pekerjaan tambahan dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material bangunan atau gambar kerja, maka hal tersebut akan diatur dalam keadaan tersendiri. Setiap pekerjaan tambahan atau kurang harus dan dari pihak pertama. Pekerjaan tambahan atau kurang yang melalui pihak kedua akibat masalah teknis harus diberitahukan pada pihak pertama. Pihak pertama berhak tidak menyetujui, membongkar, dan tidak mengganti biaya apabila terdapat pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh pihak kedua tanpa sepengetahuan pihak pertama. Selanjutnya pasal 8, pengawasan lapangan. Yang pertama, sebagai pengawasan pekerjaan akan dilakukan langsung oleh pihak pertama atau orang yang ditujukan yang diberikan kuasa oleh pihak pertama atau orang yang ditujukan yang diberikan kuasa oleh pihak kedua dan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama. Yang kedua, pihak pertama berhak sewaktu-waktu menandatangani, mengawasi, memeriksa pekerjaan ataupun menanyakan kepada setiap pekerjaan lapangan atau tukang atau mandor yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pihak kedua harus bersedia jika diminta mendampingi oleh pihak pertama dalam pengawasan pekerjaan di lokasi proyek. Pasal 9, subkontraktor. Keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga atau orang lain di luar surat perjanjian kontrak kerja ini. Pasal ke-10, yaitu force majeure. Yang dimaksud keadaan force majeure adalah berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek, seperti yang pertama, bencana alam atau gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, dan lain-lain yang bisa menyebabkan terganggunya jalannya proses konstruksi. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter atau devaluasi atau kenaikan harga BBM yang mengakibatkan proyek tersebut terganggu secara teknis maupun anggaran biaya. Yang ketiga, peperangan atau hura-hara yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua, pihak kedua harus memberitahukan pada pihak pertama tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala dan akibat yang ditimbulkan paling lambat 2 kali 24 jam terhitung secara peristiwa tersebut terjadi. Jika tidak, maka akan dianggap tidak terjadi force majeure. Yang ketiga, jika terjadi force majeure, pihak kedua harus memberikan itikat baik mengenai kelanjutan proyek. Yang keempat, dalam keadaan yang disebut dalam pasal pertama, maka kedua belah pihak bisa bermusyawarah untuk kesepakatan dalam memutuskan keberlanjutan proyek. Pasal 11, sanksi-sanksi. Yang pertama, apabila pihak kedua tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal 2, yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang disepakati bersama, yaitu 200 hari, maka pihak pertama berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pasal 10 ayat 1. Yang ketiga, apabila kualitas pekerjaan yang dilakukan pihak kedua tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja dan RAB, maka pihak pertama berhak pembayaran termin sampai kesepakatan lebih lanjut atau berhak memutuskan secara sepihak surat perjanjian kontrak kerja ini. Yang keempat, apabila pihak pertama lalai atau
terlambat membayar termin kepada pihak kedua atas pekerjaan yang sesuai dengan prosedur yang benar, maka pihak kedua berhak secara sepihak menghentikan jalannya proyek dengan sepengetahuan pihak pertama secara tertulis sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kelima, sehubung dengan ketentuan pada ayat ketiga di atas, maka pihak pertama mempunyai hak secara penuh untuk mencari dan menggunakan kontraktor lain untuk menggantikan pekerjaan pihak kedua dan memberitahukannya terlebih dahulu. Selanjutnya, pasal 12, kewajiban pihak kedua. Yang pertama, pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum pada gambar kerja dan RAB yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, pihak kedua bisa menandatangani dan menambah tenaga kerja tanpa sepengetahuan pihak pertama jika jadwal pelaksanaan sudah cenderung terlambat dari jadwal yang sudah disepakati bersama. Pasal 13, perselisihan. Jika dalam menjalankan surat perjanjian kontrak kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Yang terakhir, pasal 14, penutup. Yang pertama, jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan di kemudian hari. Yang kedua, demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dengan lengkap dua, bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum. Makassar, 15 September 2021, pihak pertama yaitu Rafa Al-Wafi dan pihak kedua Emilia. Nah, itulah tadi pemaparan dari tugas ketiga saya mengenai tentang contoh kontrak kerja proyek. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.